Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Inna Feres yang telah memberi kesempatan saya untuk ikut partisipasi pada virtual meeting hari ini. Kami akan menyampaikan presentasi dengan judul Delivering Bad News of Vitro-Retinal Cases. Membuka satu informasi yang tidak menyenangkan adalah sangat tidak mengenakan dan suatu hal yang berat. Baik informasi ini tentang diagnostik maupun pada saat therapeutic proses. Pemberitahuan tentang berita buruk kepada pasien merupakan satu tugas yang paling berat buat seorang dokter. Tetapi apabila mampu memberikan pemberitahuan ini dengan baik, maka akan sangat memberikan keuntungan baik pada para dokter, pada tim maupun pada pasiennya. Ini adalah beberapa contoh kasus kelainan retina yang saya kira ini banyak bad news-nya daripada good news-nya. Dokter kalau memberikan berita tentang hal yang baik, pasti pasiennya akan senang, gembira, tetapi sebaiknya kalau bad news, maka pasien dan keluarganya akan sangat sedih. Ada aspek medico-legal yang kaitannya dengan informasi ini. Misalnya pada Kodiki pasal 5 dikatakan bahwa setiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik wajib memperoleh persetujuan pasien atau keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut. Jadi ini ada impact yang negatif, oleh karena itu harus didampingi oleh keluarga. American Medical Association pada tahun 1847, jadi sudah lama sekali, menyatakan bahwa kehidupan seorang pasien yang sakit itu bisa diperpendek atau mati bukan hanya karena tindakan dokter, tetapi juga karena kata-kata atau perilaku dari dokter. Pada kasus-kasus medico-legal ada prinsip moral principles dasar yang disampaikan oleh Bickham dan Childress, yaitu tentang prinsip moral terdiri dari otonomi, yaitu pasien untuk menentukan sendiri, yang ini diberikan dalam bentuk informed consent. Yang kedua adalah beneficent, bahwa tindakan kita harus memberikan manfaat pada pasien. Yang ketiga non-maleficent, tindakan kita tidak boleh merugikan atau memberatkan keadaan pasien, dan justice adalah tindak adil. Yang kedua, moral standardnya adalah benar atau salah, sedangkan moral rules-nya adalah etik. Kita punya kode etik, Kodiki maupun yang perdami, di mana di sana ukurannya adalah baik atau jelek. Apa yang dimaksud dengan bad news? Bad news adalah setiap berita yang secara drastis dan negatif akan mempengaruhi pandangan pasien padanya sekarang dan keadaan di masa depan. Dan justru biasanya berita buruk ini juga merupakan satu start kehidupan baru dari pasien. Pasien tidak pernah lupa di mana, kapan, dan siapa yang memberitahukan keadaan jelek itu. Dan faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan di dalam komunikasi ini adalah tingkatan sosiokultural antara dokter dan pasien. Jadi kalau kita lihat urutannya, pemberitahuan bad news adalah sangat berat, tugas yang berat bagi seorang dokter. Dan bagaimana caranya mengatasi, ada beberapa rekomendasi seperti metode ABCD, ada specs untuk menyampaikan berita buruk ini yang bersifat efektif dan empatetik. Kemudian pada zaman sebelum ini dikenal bahwa profesi dokter itu bersifat paternalistik, yang sekarang sudah ditinggalkan dan lebih ke otonomi, yaitu ada satu protokol yang disampaikan oleh Butman yang disebut sebagai SPIKES protokol. SPIKES ini sebetulnya merupakan singkatan dari yang pertama adalah setting up the interview, yang kedua adalah persepsi pasien, yang ketiga adalah invitation dari pasien untuk bisa involve di dalam komunikasi kita, kemudian knowledge apa yang kita berikan kepada pasien, kemudian memperhatikan emosi dan respon empati dari pasien, dan strategi dan summary.
Pada setting up the interview, maka kita harus membuat suatu rencana yang kita diskusikan, yang akan kita diskusikan, di mana rencana ini harus bersifat kuat, satu makna, tidak boleh bermakna ganda, konsisten. Jadi pesannya harus konsisten dan jelas. Dasarnya adalah kita berdasarkan dari fakta-fakta medis, kemudian membuat lingkungan sedemikian rupa sehingga dialognya bersifat kondusif, apakah termasuk body language, kemudian juga hilangkan sifat nervousnya, kemudian ritmenya yang cukup, kemudian hindari untuk melakukan interupsi-interupsi, dan tentukan siapa yang akan ikut mendengarkan. Yang kedua, menilai persepsi pasien. Apa yang pasien ingin ketahui? Kemudian, apakah pasien ini ingin mengetahui semuanya secara luas atau secara komprehensif? Dan apabila ini belum mencukupi, bisa di-reschedule lagi. Yang ketiga adalah mendapatkan respon dari pasien. Jadi, boleh tidaknya informasi ini diberikan kepada orang lain, itu tergantung sepenuhnya pada pasien dan keluarganya. Sehingga perlu dikenali bahwa setiap orang dalam mendengarkan berita jelek ini akan bereaksi berbeda-beda. Tanyakan pada pasien dan keluarganya bagaimana mereka ingin mengetahui informasi ini. Kemudian apabila mereka menginginkan informasi yang bersifat kritikal, kemudian harus diberikan kepada siapa, diskusinya nanti bagaimana. Contohnya, misalnya kita sampaikan kepada pasien bahwa apabila kondisi ini akan terus berjalan menjadi sesuatu yang serius, seberapa jauh Bapak atau Ibu ingin mengetahui penyakit? Atau apakah Bapak dan Ibu ingin saya menyampaikan semua keadaan Ibu Bapak ini secara detail atau tidak? Dan kepada siapa saya harus bicarakan? Yang keempat adalah memberikan pengetahuan dan informasi pasien tentang penyakitnya. Tahap pertama adalah seperti tembakan peringatan dan sampaikan bahwa berita yang akan disampaikan ini adalah berita yang kurang baik. Sampaikan dengan cara yang sensitif, sopan, kemudian langsung, tidak muter-muter, cegah monolog, jargon eufemisme, kemudian kadang-kadang satu tindakan yang diam, itu merupakan satu alat yang efektif dan powerful. Jaga pause di antara nada-nada iramanya untuk mengecek understanding. Kemudian adanya situasi yang serius, jangan dianggap enteng atau ringan, karena hal ini akan menyebabkan misunderstanding. Satu contoh yang kita bisa sampaikan adalah, Bapak, Ibu, saya akan menyampaikan sesuatu yang mungkin nampaknya berita ini tidak begitu mengembirakan. Atau Bapak Ibu, hasil laboratoriumnya sudah datang, sudah ada, tetapi hasilnya tidak seperti apa yang kita harapkan sebelumnya. Yang kelima adalah mengelola emosi dari pasien, bagaimana merespon berita itu. Beberapa respon keluarga atau pasien ini bisa merespon bermacam-macam respon. Tetapi setelah mereka bereaksi terhadap berita itu, maka kita harus mensupport mereka untuk mengatasi berita jeleknya itu. Dengarkan dengan tenang dan secara perhatian penuh, kemudian support dengan dengan emosi kita yang baik, dan bantu untuk mengidentifikasi apa yang dirasakan mereka, kemudian kita sampaikan rasa empati kita. Satu contoh misalnya, saya memang membayangkan bahwa berita ini tidak baik dan tidak enak betul, tetapi kenyataannya adalah demikian. Atau apakah
yang Ibu Bapak rasakan setelah kami menyampaikan tadi, apakah itu menyebabkan Bapak Ibu menjadi sangat khawatir atau perlu orang-orang lain yang perlu dipanggil di sini? Yang keenam adalah strategi dan summary-nya. Kemudian kita melakukan rencana untuk tahap berikutnya apabila diperlukan untuk informasi-informasi tambahan, diskusikan kemungkinan sumber-sumber yang dapat mensupport dia, kemudian berikan informasi tentang kontaknya dan bagaimana pertemuan selanjutnya. Kemudian sebelum meninggalkan, kemudian kita nilai lagi tentang keamanan dari pasien sampai rumah dengan aman. Dan kembali lagi diingatkan bahwa kemungkinan kita bisa ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Speks protokol ini disusun di Amerika, tetapi kalau digunakan di Eropa ini nampaknya kurang pas. Demikian juga mungkin di Indonesia juga kurang pas, tetapi belum ada penelitian yang menggunakan spikes ini di dalam delivering bad news di Indonesia. Sistem solusi seperti communication skill training course dan psychological assistance untuk dokter ini sangat diperlukan dan ini akan menambah kekuatan dokter itu di dalam menyampaikan bad news. Bagaimana perspektif pasien dan opininya tentang bad news ini? Perilaku dokter dan bagaimana perilakunya saat menyampaikan berita yang kurang baik ini akan mempengaruhi pasien, apakah pasien nanti akan berhenti atau meneruskan pengobatan, atau mereka berubah dengan dokter yang lain. Yang kedua, komunikasi dengan model patient-centered communication lebih baik dibandingkan dengan disease atau emotion-centered style. Dan yang ketiga adalah keluarga harus disertakan. Kepuasan antara pasien dan dokter ini tergantung dari kemampuan komunikasi dan bagaimana gaya dokternya, kemudian hubungan antara pasien dan dokter, faktor-faktor biomedical dan psikososial. Jadi dokter harus tahu betul tentang hal legal yang terkait dengan penyakit yang diderita oleh pasien dengan segala konsekuensinya. Kemudian perlu membangun satu komunikasi yang bagus antara pasien dengan dokter sebelum, selama, dan sesudah tindakan operasi atau pengobatan yang lain. Dan hubungan yang baik antara dokter pasien merupakan fondasi dasar yang sangat efisien untuk melakukan pengobatan, dan komunikasi yang efektif akan sangat membantu dokter dan pasien. Take home message yang bisa disampaikan adalah delivering bad news merupakan satu tugas yang sangat berat bagi seorang dokter. Yang sangat populer diantaranya adalah speks protokol, kemudian perilaku dokter, patient-centered communication style, kemudian melibatkan keluarga, famili, serta agama pasien. Ini akan sangat membantu dan mengatasi. Dan apabila dokter kurang mendapatkan latihan tentang bagaimana menyampaikan bad news ini, akan dapat memberikan akibat yang kurang baik bagi pasien, keluarganya, dokter maupun institusi pelayanan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.